suratul fil atau surah al-fil, atau juga para ulama menamakannya surah alam tara kaifa. Nah itu ayatnya namanya surah gitu. Cuma ijtihadiyah. Nah itu surah alam tara kaifa atau surah al-fil, suratul fil. Di antara keistimewaan surah ini itu di sini disebutkan tentang apa? Kisah ashabul fil. Kisah ashabul fil, dan tidak diceritakan lagi kecuali di surah ini, al-fil. Nah, gitu ya. Jadi enggak ada lagi kisah di surah yang lain tentang al-fil ini. Bahkan lafaz-lafaznya juga tidak terjadi pengulangan lafaz seperti di lafaz al-fil, ababil, kemudian ma'kul, enggak ada di surah yang lain. Taib itu suratul fil. Kita mulai baca dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, perhatikan di lafaz fa'ala. Ini harokatnya semua fathah ya. Fa'ala, coba. Fa'ala. Alam tara kaifa fa'ala. Ya. Kemudian bi ashabil fil pada lafaz sad dibaca tebal. Kemudian hamzahnya dibaca tipis. Bi ashabil fil. Timbangannya sama, huruf lam dengan lam di akhir. Bil fil. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, terkadang di ayat pertama ini ada yang baca pakai nada di awal. Alam. Nah, sehingga hamzahnya kepanjangan. Ya, jadi isba. Alam. Nah, padahal yang benar alam setelah harakat. Alam taro. Tidak. Alam taro, tidak. Ya. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al lam tipis al kaidahum ha dibaca tipis, hum, bukan hum tapi hum. Kemudian mim, ya hati-hati ketika menghadapi huruf fa. Sebagaimana perkataan para ulama, wahdar lada wawin wafaan takhtafi. Ya berhati-hati katanya ketika ada mim sukun bertemu dengan waw atau huruf fa. Hati-hati apa? Diikhfakan. Ya diikhfakan. Kenapa terjadi ikhfa? Dikarenakan mim dengan fa ini ya satu makhraj atau berdekatan makhrajnya. Kalau fa itu di batni syafah, perut bagian bibir bagian perut ya, bagian bawah bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas, sedangkan mim dua bibir. Artinya dua-duanya dari syafah, dari bibir, akan tetapi kalau mim itu dua bibir sedangkan fa itu pertemuan antara bibir yang bawah dengan gigi seri bagian atas. Nah, ini hati-hati kata para ulama. Jadi ifa di sini bisa digunakan berlebihan. Contoh misalkan alam yaj'al kaidahum fi, seperti itu. Atau ketika menghadapi huruf waw. Ya, nanti di sini ada tidak
Oh, di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada. Ataupun nanti misalkan langsung mahronya itu ke huruf fa. Contoh misalkan alam yaj'al kaidahum fi gitu. Hum fi. Nah, jangan ya. Jadi disempurnakan huruf mimnya. Hum fi, coba. Hum fi. Jangan persiapan ke fa. Hum. Nah, jangan. Hum fi. Ya, jadi makhraj huruf mimnya itu diselesaikan terlebih dahulu. Coba hum. Jangan langsung ke fa. Kalau ke fa jadi ikhfa nantinya. Nah, gitu ya. Hum fi, coba. Enggak, langsung ke fa. Hum fi, coba. Nah, kan jadi ikhfa. Ya, nah itu hati-hati di sana ya. Makanya para ulama memberikan tanbih ya, di antaranya bertemu huruf fa ataupun bertemu dengan huruf waw ya. Ulang. Alam yaj'al kaidahum fi gitu. Ya. Coba bareng-bareng. Tuh berarti kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, baik. Kemudian bod, lihat. Bod ini dialirkan istitalah. Tadlil. Ta'ti bista. Tadlil. Baik. Sekali lagi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, di sini ada ahkam ra sukun sebelumnya fathah. Jadi baca tafkhim tebal. Wa arsala, coba. Yang harus kita perhatikan hamzah sin lamnya tipis. Wa arsala. Kemudian baca huruf ra juga jangan mantul ya, mantul. Nah, ini mantul ro seperti itu. Nah, itu hati-hati. Harusnya dilepas langsung. Wa arsala. Coba. Wa arsala alaihim. Nah, alai jangan masuk hidung. Alaihim tayran. Ra. Tebal ra. Ron ababil. Ya. Ulang bareng-bareng tuh udah 3. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Coba wa arsala antum. Wa arsala aja. Wa arsala. Terus. Wa arsala. Terus. Wa arsala. Hamzah tipis, Pak. Wa arsala. Ya, terus. Wa arsala. Terus. Wa arsala. Sala. Ulang. Wa arsala. Baik, cukup dulu segitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ini banyak yang digunakan ya, dilamakan gunahnya. Yang pertama mihim himbi. Ini nama hukumnya apa? Nah, ikhfa syafawi ya. Ini terjadi ikhfa mim bertemu dengan huruf ba ya. Ikhfa di sini maksudnya itu adalah dimasukkan ke hidung. Himbi. Nah, masuknya suara ke hidung dengan sempurna itu sudah termasuk ikhfa ya. Sebagian para ulama nanti ketika baca mim bertemu ba ini di furjah. Ada celah sedikit di dua bibir. Karena itulah ikhfa katanya ya.
itu ikhfa. Jadi ikhfanya itu ada di dua bibir persiapan tahiyah di makhrajnya. Jadi tidak langsung dimasukkan ke makhraj ba ditempelkan, tidak dirapatkan. Sebagian seperti itu. Tapi sebagian juga khusus untuk ikhfa syafawi dan juga iqlab ini diitbakan, dirapatkan. Ya. Mana yang kita praktekkan yang dirapatkan. Ya, yang dirapatkan. Meskipun nanti para ulama ya ada masing-masing ada hujah. Ya. Kalau hujah kita yang dirapatkan, ya, mim bertemu huruf ba atau nanti nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, iqlab. Nah, di antara hujahnya itu proses ikhfanya itu masuk hidung. Nah, kalau idhar gimana? Idhar itu tarmihim bi, mimnya tidak dipanjangkan, itu idhar. Kalau idgham dimasukkan ke huruf ba, tarmihim bi, itu idgham. Berarti kalau ikhfa gitu. Ikhfa itu ya bisa dimasukkan ke hidung, dipanjangkan atau difurjahkan. Nah, itu pemahamannya ada dua. Ya, seperti itu. Nah, yang kita praktekkan adalah yang itbaq. Toh nanti ikhfa yang hakiki juga tidak semuanya di tahiyah direnggangkan. Ada ikhfa hakiki yang tidak direnggangkan. Nah, makanya kenapa dinamakan hakiki? Karena paling banyak yang direnggangkan di ikhfa-ikhfa tersebut. Sedangkan ikhfa ini tidak dinamakan ikhfa hakiki, tapi ikhfa syafawi, terjadi di bibir. Ya, seperti itu. Taib. Contoh apa ikhfa yang tidak direnggangkan? Contoh nun sukun tanwin bertemu dengan kaf. Minkum, min qabl. Nah, itu dirapatkan di makhraj kaf sama huruf qafnya. Nah, itu ikhfa saja tidak semuanya renggang gitu ya. Makanya sudah masuk hujah atau sudah masuk ya hujah, meskipun kita tadi memasukkan suara ke hidung dipanjangkan, itu sudah masuk proses ikhfa. Ya, seperti itu. Baik. Kita kembali ucapkan, bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan yang furjah itu bid'ah, ya, ada ya sebagian. Di antaranya pendapatnya Syekh Aiman Suwaid. Beliau pernah menjelaskan, beliau dulu pernah furjah selama puluhan tahun mengamalkan furjah, tapi setelah tahu ilmunya, belajar lagi, bertalaki, ya, ternyata yang beliau yakini itu yang itbaq, dirapatkan. Ya, seperti itu. Bahkan ada nazamnya. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin ya, tapi banyak juga ulama Saudi, para imam juga banyak yang furjah ya. Banyak yang pakai furjah gitu ya. Cuma nanti furjahnya itu tidak terlalu renggang. Tarmihim, nah itu sudah masuk furjah. Him bihijahim, nah gitu. Tarmihim, tong tarmih, itu mah lain furjah. Itu mah bolong. Ya, jadi Anda juga pernah mempraktekkan bacaan furjah, pernah bertalaki kepada ya syekh yang difurjahkan. Ya, kalau kita sebagai thalib, kalau nanti syekhnya nyuruh furjah ya tinggal furjah saja, nggak perlu mendebat gitu ya. Kalau misalkan nanti syekhnya suruh itbaq, kita itbaqkan. Tapi kita harus memilih salah satunya di antaranya yang kita yakini yang mana gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau ana itu memilih yang itbaq. Kemudian kita lanjutkan, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, faja, nah di sini jim disempurnakan. Ya, faja. Apa yang disempurnakan? Harokat fathahnya. Faja. Karena kalau tidak disempurnakan harokat fathahnya, nanti jadi sukun. Ya, jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau tidak disempurnakan harokatnya bisa jadi sukun. Ya, coba
faje, coba faje kan sukun, jadi kol sama dengan yaj'al, yaj'al, yaje, iya. Kalau harokat yaja, yaj'al, yaj'al. Kalau sukun yaj'al. Kalau harokat faja'alahum. Kalau sukun faja'alahum. Nah, jadi bunyi jim jadi je aja, nanti bunyinya jadi sukun. Jadi lahnul jali. Maka hati-hati. Ya. Kemudian terakhir, ka'asfim ma'kul. Baik, ya, sampai situ. Cukup, alhamdulillah.